Ya, sekarang pelajaran apa yang dibolehkan untuk orang yang berpuasa itu untuk dia lakukan. Boleh artinya. Pertama, bila dia mendapati subuh dalam keadaan junub, telah berhubungan dengan istrinya, belum sempat mandi, tahu-tahu azan masuk subuh, dia masih junub, maka enggak masalah, boleh itu, tidak membatalkan puasanya. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia keduanya mengatakan bahwasannya Nabi SAW mendapati fajar dalam keadaan dia junub dari istrinya, kemudian yaghtasil, Nabi mandi dan berpuasa, melanjutkan puasanya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 1109. Begitu juga kalau dia mimpi junub, tahu-tahu selesai sahur dia, tahu-tahu tidur dia, terus junub, terbangun dengan suara azan misalnya, kemudian dia mandi dan lanjutkan puasanya. Kedua, boleh bersiwak. Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, aku akan suruh mereka bersiwak inda kulli wudu, setiap kali wudu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebetulnya umat Islam itu giginya harus sehat-sehat ya. Ada umat Islam bolong-bolong giginya, itu sebetulnya malu juga kita ya. Karena Nabi nyuruh setiap wudu, kalau enggak memberatkan 5 kali dia sehari bersiwak, kan bersih giginya itu. Di sini Nabi tidak khususkan orang yang berpuasa dan selain berpuasa. Cuma para ulama membahas bagaimana dengan odol yang memiliki rasa. Kalau siwak itu, akar siwak itu asalnya tidak punya rasa-rasa itu. Rasa stroberi, rasa jeruk, enggak ada. Ya rasa akar pohon al-arak, pohon yang buahnya pahit. Siwak. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk tidak pakai odol yang berasa. Sebagian menyatakan enggak apa-apa, dan itu tidak ada masalah. Mau pakai silahkan, mau enggak pakai juga silahkan. Jadi bersiwak, gosok gigi itu boleh bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga, boleh dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Karena orang sebagian, gimana kumur-kumur ini, mau wudu nih nanti batal, enggak masalah, kumur-kumur aja. Nabi katakan, wa bali fil istinsyak illa an takuna shaimah. Kamu keraslah dalam menghirup air ke hidung itu, dihirup dengan keras, kecuali kalau kamu berpuasa. Jangan keras-keras, karena dia bisa masuk ke kerongkongan. Riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad serta Ibnu Abi Syaibah, juga Ibnu Majah dan Nasa'i. Sanadnya sahih. Itu adab berwudu. Jadi keliru kalau ada orang berwudu, aku tadi wudu tapi enggak kumur-kumur, nanti batal pula ya. Malah enggak sah lah wudunya. Enggak ada kumur-kumur, enggak ada masukkan air ke hidung. Kumur-kumur, ya tapi jangan ditelan. Masukkan air ke hidung, dihirup, tapi jangan keras-keras. Itu dia. Yang keempat,
boleh bagi orang yang berpuasa itu al-mubasyarah, bersentuhan kulit dengan istrinya, wal kubla, dan mencium istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Dan juga yubashir itu bahasa kita ya bergelut-gelut dalam keadaan dia berpuasa, bersentuhan kulit. Tapi kana amlakakum liirbih, beliau adalah orang yang paling menguasai irbihi, nafsunya dibanding kalian. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena ini sebagian para ulama memakruhkan bagi yang umurnya muda untuk melakukan hal itu, takutnya bablas pula dia. Lewat di pinggir-pinggir jurang jatuh dia. Yang tua dibolehkan, syekh tua. Ya tapi kalau tuanya gatal juga ya enggak boleh. Tua-tua keladi juga dia. Pantang kesenggol sikit terbakar. Nah, itu enggak, juga dilarang. Itu kata para ulama. Karena apa? Kalau dia langgar, dia kena hukum. Bergaul dengan istri di siang Ramadan itu puasa 2 bulan berturut-turut. Ngeri. Ya ngeri lah. Makanya jangan main-main. Puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak berturut-turut, ulang lagi dari awal. Seram kan? Maka jangan bermain-main di daerah larangan itu. Yang kelima, dibolehkan bagi orang yang berpuasa itu untuk donor darah, diambil darahnya. Diambil darahnya, disimpan di kantong boleh. Juga disuntik yang suntikannya tidak bertujuan memberi nutrisi makanan. Suntikannya suntik obat, memang obat, nah, itu enggak masalah. Suntikan di pantatnya, nyos, nah, itu kalau obat enggak apa-apa. Tapi kalau dia makanan seperti infus, nah, itu kan makanan, nutrisi, nah, dia enggak boleh. Kalau itu disuntikkan batal puasanya. Kamu kok segar aja puasa? Oh iyalah, orang aku infus kok, tak boleh, batal puasanya. Tapi kalau dia obat-obatan, memang obat, nggak ada masalah. Yang keenam, boleh bagi orang yang berpuasa itu berbekam. Dulu bekam itu termasuk pembatal puasa. Dulu ya. Kemudian dimansuhkan. Dan terbukti Nabi SAW melakukan bekam itu ketika beliau berpuasa. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Nabi SAW ihtajama, beliau berbekam, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Lihat nasikh hadis dan mansukh hadis halaman 334, karya Ibnu Syahin. Dulu batal, kemudian tidak batal. Karena biasanya kalau dibekam itu lemas dia. Faqad aftaras shaim. Sudah berbuka lah itu orang yang berbekam itu. Aftarul hajim. Jadi boleh berbekam. Bekam ini khasiatnya sangat bagus. Disuruh oleh
malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Muhammad, suruh umatmu untuk berbekam. Bekam yang paling baik itu dengan sayatan. Tapi kebanyakan orang pakai jarum bekam. Karena apa? Takut lihat sayatan, atau tukang bekamnya belum berani atau belum ahli bermain sayatan. Karena sayatnya itu tidak boleh dia melintang, dia harus tegak. Kalau melintang dia memutus nanti urat-urat itu. Kalau tegak dia tidak seperti itu. Itu dia. Dan pengakuan seorang ahli kesehatan, dia belum pernah menyaksikan malapraktek dari bekam. Walaupun riwayat para ulama ada malapraktek itu, tapi yang terjadi belum ada di saat-saat ini akibat bekam. Para ulama melarang hari-hari bekam, ada beberapa hari yang mereka larang karena khawatir orang itu nanti jadi sakit. Wallahu a'lam bishawab. Itu bekam. Bekam tidak membatalkan puasa. Ketujuh, mencicipi makanan. Itu tidak batal puasanya bagi ibu-ibu yang masak. Silakan mencicip, tapi tidak masuk ke kerongkongan. Cicip lu rendang ini. Satu potong juga lewat rendangnya, itu enggak cicip namanya, itu makan namanya. Cicip itu ya sampai di mulut aja, di lidah aja. Rasanya asin. Ya udah, asin. Terus dikeluarkan lagi. Syaratnya tidak masuk ke tenggorokan, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa, tidak mengapa yadzukal khal, untuk dia mencicipi cuka atau sesuatu yang lain, malam yadkhul halqahu, selama dia tidak masuk ke kerongkongannya, wahwa shaim, ketika dia berpuasa. Riwayat Ibnu Abbas ini dari Imam Bukhari secara mu'allaq, disambungkan riwayatnya oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Ke-8, tidak mengapa orang yang berpuasa itu pakai celak dan obat tetes mata dan yang dimasukkan ke mata lainnya. Hal lain yang dimasukkan ke mata, obat, itu tidak membatalkan puasa. Karena nanti ada obat mata itu yang pernah Ustaz rasakan, ketika ditetes ke mata, dia terasa pahit di tenggorokan. Itu dia. Dan kalau kita pakai celak di malam hari menjelang tidur, ketika bangun tidur itu, ketika kita mengeluarkan dahak itu ada celaknya itu di kerongkongan. Mungkin ada jalurnya dari mata ke situ, maka jadi pembahasan. Kesimpulannya adalah tidak batal. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, walam yara Anasun wal Hasanu wa Ibrahimu bil kahli lis-shaimina ba'sa. Dan Anas bin Malik, Al-Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai berpendapat tidak mengapa orang yang berpuasa itu pakai celak. Ke-9, boleh orang yang berpuasa itu menyiramkan air dingin ke kepalanya dan mandi. Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan bab mandinya orang yang berpuasa. Kau puasa kok berendam-berendam aja kau di sungai, enggak masalah.
asal jangan nyelam dia sambil minum air. Nyelam buang air silahkan aja. Beliau bawakan riwayat bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membasahi pakaiannya, kemudian dipakainya ketika dia berpuasa. Bajunya dibasahinnya, pakainya jadi dingin badannya, nggak masalah. Asy-Sya'bi masuk ke al-hammam. Hammam itu tempat untuk mendinginkan badan ketika dia berpuasa. Hammam itu ya sekarang terjemahannya kamar mandi, tapi dia kamar mandinya zaman dulu itu ya air, tergantung mau mandi panas atau mau mandi dingin. Kalau mandi panas ya kayak yang ada sekarang itulah mandi uap. Kalau mau mandi dingin ya air dingin, airnya di situ sejuk, masuk ke situ kita jadi dingin. Sya'bi masuk ke situ. Kata Al-Hasan Al-Basri, la ba'sa bil madmadati wat tabarrudi lis-shaim. Tidak mengapa berkumur-kumur dan tabarrud, mendinginkan badan bagi orang yang berpuasa. Mendinginkan badan ya, pakai kipas angin, pakai AC, enggak ada masalah. Dan Nabi SAW menyiramkan air ke atas kepalanya ketika dia berpuasa, minal atasi au minal harri, karena hausnya atau karena panasnya. Itu riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, sanadnya sahih. Sanadnya adalah sahih. Nabi menyiramkan air ke kepalanya. Puasa dia, mandi dia, enggak ada masalah, enggak batal puasanya. Juga tidak merusak pahala puasanya. Itu 9 hal yang diperbolehkan. Jadi yang pertama tadi dibolehkan mendapati subuh dalam keadaan junub. Yang kedua dibolehkan dia untuk bersiwak. Yang ketiga boleh dia berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Yang keempat boleh dia bergelut dan mencium istrinya. Yang kelima boleh dia disuntik dan berdonor darah. Yang karena donor darah itu lemas ya. Biasanya donor darah itu lemas. Kadang-kadang lemasnya itu beberapa jam setelah donor darah itu baru oyong dia. Itu donor darah. Yang keenam boleh dia berbekam. Yang ketujuh boleh dia mencicipi makanan. Yang ke-8 boleh dia pakai celak dan obat tetes mata. Yang ke-9 boleh dia mandi atau menyiramkan air dingin ke badannya. Itu dia. Itu 9 hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.